Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla jalaluh, al-azim sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Imam Masjid Nurdin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita. Alhamdulillah ada abang saya Ustaz Tabrani, insyaallah dari Sungai Bahar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam Masjid Nurdin Hasanah, malam Sabtu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita dunia dan akhirat, memberkahi kehidupan kita dan memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, setelah pada malam Sabtu yang lalu kita mengkaji tentang nama Allah Asy-Syahid yang Maha Menyaksikan, maka malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala untuk ma'rifat kepadanya, yaitu namanya Al-Haqq. Al-Haqq adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-52. Al-Haqq artinya yang maha benar. Dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haqq. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hanyalah milik Allah, dan dialah yang paling cepat memberikan perhitungan. Surat Al-An'am ayat 62. Maksud Al-Haqq yaitu maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Dia pada zatnya, maha benar pada sifatnya, maha benar pada af'al perbuatannya, dan pada ketetapan-ketetapan atau hukum-hukumnya. Guru kita Syekh Muhammad Bakhit kemudian merincikan bahwa Al-Haqq yang maksudnya adalah maha benar. Pertama, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya, yaitu bahwa adanya zat Allah itu benar adanya, hak. Sedangkan zat selain Allah, keberadaannya hanya diadakan. Artinya selain Allah tidak benar atau batil. Ada seorang penyair pada masa jahiliyah yang mengatakan, itu Labid namanya, bahwa syairnya mengandung kebenaran, di mana ucapannya, "Fama siwallahi batilun." Selain Allah semuanya batil. Nah, batil itu lawan hak. Yang benar hak, yang batil berarti tidak ada atau tidak benar. Kalau bahasa Banjar batil itu lain lagi, ya. Kue batil. Adanya zat Allah wajib
sedangkan adanya zat makhluk adalah jaiz atau harus ataupun mungkin karena sifatnya diadakan. Adanya makhluk misalnya berupa bumi, gunung, langit dan lain sebagainya adalah hadis baharu atau diadakan. Sedangkan yang adanya tanpa diadakan dan tanpa disebabkan oleh suatu sebab hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut juga dengan zat wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya, keberadaannya. Jadi sebenarnya yang al-haq, yang maha benar dan yang maha nyata dan yang maha ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kata Syekh Muhammad Bakhit, maha benar Allah al-haq pada sifat-sifatnya. Artinya maha benar Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, maha berkehendak, maha benar dalam mengetahui, maha benar ia melihat, maha benar ia mendengar, maha benar dia hidup, maha benar dia berkata-kata. Itu sifat Allah, sifat al-ma'ani dan sifat al-ma'nawiyah. Di dalam sifat 20, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu maha benar adanya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang disebutkan dengan kesempurnaannya. Dan juga maha benar Allah perkataannya. Tidak ada satupun kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Semua kalam Allah adalah hak, benar adanya. Jadi hak ini atau al-haq maha benar atau benar. Karenanya di dalam doa tahajud, salat tahajud, di antaranya kita berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, sampai kepada ucapan doa kita, antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa sa'atu haq wal jannatu haq wan naru haq, dan seterusnya. Itu benar. Sama dengan pertanyaan mungkar dan nangkir adalah hak, azab kubur adalah hak, benar. Tapi Allah al-haq yang maha benar. Apa yang dijanjikan dan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran semuanya benar dan terjadi. Seperti penjelasan Allah mengenai kejadian alam semesta, mulai dari penciptaan manusia, bumi, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, semuanya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan terbukti melalui ilmu pengetahuan. Bahkan dalam ilmu pengetahuan modern sekalipun. Ini banyak dibuktikannya, subhanallah. Bagaimana proses dari sperma bertemu dengan sel telur lalu menghasilkan menjadi kromosom dan terus berkembang menjadi janin. Itu semuanya terbukti melalui ilmu pengetahuan modern. Dan seperti berita tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi dan yang belum terjadi atau akan terjadi, semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya adalah benar adanya. Satu contoh dalam surat Al-Qasas ayat 57, Allah berfirman,
awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan apakah kami tidak menempatkan bagi mereka tanah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa di tanah haram akan dikumpulkan buah-buahan yang ada di dunia, dan sekarang terbukti dengan adanya bermacam buah-buahan di sana, baik yang ditanam di Saudi Arabia, termasuk juga di kota Makkah sendiri, termasuk juga seluruh buah-buahan yang diekspor dari negara lain ke Saudi Arabia, semuanya terkumpul di tanah haram. Di Makkah tu nak buah apa ada semuanya, ya Pak Imam ya. Bahkan buah yang tak ada di sini, di sana ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Benar adanya. Rasulullah SAW diusir dari kota Makkah lalu hijrah ke Madinah. Sampai beberapa tahun beliau tinggal di Madinah. Beliau rindu kota Makkah. Lalu turun firman Allah, la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Turun ayat, maka tak lama kemudian benarlah terjadi Fathu Makkah. Nabi dan para sahabat dengan berjumlah 10.000 orang menaklukkan kota Makkah, kembali ke kampung halamannya untuk merebut kota Makkahul Mukarramah. Setelah 9 tahun Nabi SAW di Madinah, dapatlah kembali Nabi merebut kota Makkah dalam keadaan aman, tanpa ada peperangan dan pertumpahan darah. Ketiga, al-haq itu benar pada af'al dan keputusannya atau hukumannya atau hukumnya. Karena itu dalam tauhid ada tauhid zat, tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Maksudnya bahwa perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Apapun yang dibuat oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Sesuai dengan nama Allah Al-Haq. Bagaimana firman Allah, ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Apa yang telah engkau ciptakan ini ya Allah tidak ada yang sia-sia. Kepada ayat yang panjang, mulai tentang orang yang siapakah yang disebut orang yang berpikir, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang memikirkan langit, kejadian pada langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, seluruh yang engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Tak ada yang engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Seluruh ciptaan Allah muhkam. Muhkam itu kalau kita sebut dalam bahasa kita tuntas, sempurna. Semut diciptakan Allah tuntas, lengkap dengan seluruh organ tubuhnya, baik organ tubuh yang luar maupun organ tubuh yang dalam. Baru ini saya dapat kiriman dari seorang teman dokter di Bandung, memperlihatkan semut diperbesarkan pada pembesaran mikroskop yang sangat banyak pembesarannya, maka terlihatlah matanya, hidungnya, giginya, bahkan telinganya. Kalau kita nengok semut tidak nampak, cuman hitam
macam biji aja ya dikit ya. Nah ternyata subhanallah belum ada bulu-bulunya, ternyata ada bulu-bulunya semut itu ya, nampak ada lembaran bulu-bulunya. Nah kalau lihat mata biasa tidak nampak. Muhkam, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Termasuk juga kita harus husnuzan, tak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia, ada hikmahnya semua. Nah, salah satu pelajaran nyamuk ini saya dapat, alhamdulillah, walaupun secara bergurau, dari almarhum ayah Kiai Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Nah, sambil bergurau, waktu beliau cerita tentang Singapura, dia pas balik dari Singapura bilang orang Singapura ini ngamalkan ajaran Islam, apa ya, bersih orangnya katanya ya. Kebersihan dijaga, di jalan tidak ada sampah, got-got tidak ada yang bau-bau nampak macam kita, tidak ada sampah tapi jalan yang bertumpuk-tumpuk. Nyamuk pun tak ada katanya kan. Nah, sampai ke nyamuk tak ada, merasa tidur tu enak, tak ada yang gigit. Lalu berceritalah soal nyamuk. Lalu dia mengatakan, namun ada hikmah. Kalau tak ada nyamuk, tak ada baygon katanya. Tak bisa orang bikin obat nyamuk. Ada apa saluran rezeki, termasuk juga karena ada nyamuk lah orang mau bersih. Sebab kalau bersih saja, buat kotor-kotor tetap bersih, nyamuk tidak ada, maaf, biar kotor-kotor nyamuk tak ada, mungkin orang akan cenderung buat kotor katanya. Ada hikmahnya. Jadi kalau orang buat kotor, datang nyamuk ke rumahnya. Tapi kalau bersih, tidak ada kurang nyamuknya. Jadi ada hikmahnya juga. Termasuk supaya kita jangan malas katanya. Hidup itu betul-betul bersih. Kemudian lagi perhatikan ada tak nyamuk. Kalau ada nyamuk pakai kelambu, jangan malas katanya. Banyak hikmahnya. Dan tentunya kita tidak tahu di balik mudaratnya, barangkali juga ada manfaatnya, yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu santun, termasuk kepada makhluk-makhluk kecil sekalipun. Nabi melarang kita membunuh semut dengan main bakar misalnya ya. Ada dalam sebuah riwayat, jangan membunuh semut dengan cara membakar, karena tidak ada yang boleh melakukan penyiksaan atau pembunuhan ataupun eksekusi menggunakan api illa rabbun nar, melainkan pemilik api saja yang boleh main bakar-bakar. Kita bolehlah bakar sate, bakar kambing, tidak apa-apa ya. Jadi kalau bakar yang sifatnya menghukum itu tidak dianjurkan. Dalam konteks ulama tasawuf dan juga konteks ada istilah tauhid sufi, para ulama tasawuf selalu ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dengan namanya Al-Haq, dengan namanya Al-Haq yang maha benar. Karena Al-Haq itu sendiri mengandung pengertian realitas, bahwa tidak ada yang benar sesungguhnya, bahkan tidak ada yang ada sesungguhnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengutip perkataan Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, menyebutkan bahwa seluruh makhluk ini sebenarnya tidak ada, karena asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah, lalu nanti dimatikan lagi. Dengan istilah al-wujud baina adamaini adamun, ada antara dua tiada, artinya tidak ada. Itu
bahasa mantiknya premis mayor, premis minor, supaya dapat kesimpulannya itu ya. Al-qadiyah al-kubra, al-qadiyah as-sughra. Berarti hakikatnya makhluk ini tidak ada. Nah, itu dalam tauhid atau yang lebih dikenal dengan tauhid sufi. Kata Syekh Muhammad Bakhit, apabila kita sudah beriman dan yakin akan nama Allah Al-Haq, maka keyakinan itu akan membuahkan 3 macam hikmahnya. Yang pertama, bahwa kita melihat sesuatu selain Allah adalah batil, tidak benar adanya. Jadi yang ada ini dalam bahasa Ibnu Arabi majlah atau mazhar, fenomena adanya alam ini secara akal rasio menunjukkan adanya pencipta. Makanya makhluk ini, kita melihat makhluk, tetapi yang kita lihat hanyalah satu yang ada, yaitu yang mengadakannya. Jadi keberadaan selain Allah adalah tidak benar adanya, hanya keberadaan yang dipinjamkan sementara. Pandangan orang yang yakin dan ma'rifat dengan nama Al-Haq selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang diperhatikan kecuali hanya Allah. Jadi yang dilihat, dirasa, didengar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi. Tidaklah aku memandang sesuatu kecuali aku memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di balik, di depan, di apa? Yang zahir dan yang nampak. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah ma'rifat dengan nama Allah Al-Haq, tidak melihat, tidak memandang, tidak mendengar, bahkan tidak merasa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disyarahkan lagi, memandang kebesaran Allah, melihat ciptaan Allah, melihat betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Mandang yang cantik, betapa hebatnya Allah yang maha indah menciptakan yang cantik. Memandang yang hebat, betapa Allah Subhanahu wa taala hebat, sehingga yang diciptakannya pun dipandang hebat. Nah, ini selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita luruskan sedikit, walaupun mungkin sekedar informasi tambahan dan tidak perlu kita pertanyakan. Ini dalam ilmu tauhid ini ada hal-hal yang agak rumit. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, yang rumit-rumit itu yang akal kita tidak sampai, jangan kita pikirkan. Karena dalam hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, karena tidak akan sampai kita. Cukup kita mengetahuinya saja. Misalnya kejadian tentang Nur Muhammad, kejadian tentang penciptaan ruh, kita tidak sampai. Itu jangan kita pikirkan, tapi kita taslim saja. Kita terima, kita iman, dan kita ridha. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim dengan hal-hal yang tidak dapat kita pahami, kita taslim bahwa maksud yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, itu dalam yang disebut dengan wahdatul wujud oleh orang-orang yang dinisbahkan kepada Ibnu Arabi. Sebenarnya yang dimaksud adalah wahdatus syuhud. Ini diluruskan oleh seorang aulia Allah namanya Syekh Ahmad As-Sirhindi, Syekh Ahmad Faruq As-Sirhindi, yang bergelar dengan Mujaddid Al-Fathani.
pembaharu Islam abad kedua Hijriah, ya. Abad Mujaddid Al-Fathani yang ke-2000 maksudnya, ya. Masuk ke abad yang kedua 2000. Nah, itu beliau meluruskan tauhidus syuhud. Jadi setiap kita menyaksikan sesuatu, maka kita menyaksikan Allah. Sebab wahdatul wujud itu bahasa orang barat, sehingga kita menyebutnya panteisme. Panteisme itu artinya Allah menyatu dengan wujud, sehingga ada ilmu-ilmu yang menyebar dengan ungkapan manunggaling kawula Gusti, bahwa seluruh yang nampak ini bersatu dengan Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Mustahil, ya. Nah, jadi Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazal wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Nah, Tuhan, Tuhan, makhluk, makhluk. Jadi yang kita nampak itu tauhidus syuhud, bahwa kita menampak makhluk, yang kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang dikenal dalam istilah tauhid sufi dengan syuhudul wahdah fil kathrah, menyaksikan yang satu dalam yang banyak. Seluruh yang kita pandang ini, yang kita saksikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan dengan nalar, tapi dengan rasa. Itu ainul basirah, dengan mata hati. Kalau kita berpikir logika, itulah tadi di luar kemampuan kita, kata Guru Bakhit atau kata Guru Ahmad Fauzi di Palangkaraya, seorang ulama besar di sana. Itulah yang menyebabkan banyak orang, mohon maaf, ada istilah gila isim. Akhirnya dia lupa ataupun menjadi gila, karena tidak sanggup dia memikirkan sesuatu yang luar kemampuannya. Jadi kita cukup taslim dan kita imani dengan adanya informasi yang tak sanggup kita memikirkannya tentang Allah, karena tidak ada yang mengetahui kebenarannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jadi bahwa dia melihat hanya Allah, yang lain batil. Itulah kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada yang mawjud kecuali Allah Ta'ala. La mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-haq dalam bahasa tasawuf mengandung pengertian penyaksian kita total kepada Allah. Makanya menjadi zikir haq, 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 ya, bahwa kita telah totalitas memandang bahwa yang ada sesungguhnya hanyalah Allah. Sementara makhluk ini diadakan, disebut tadi dengan majalah, fenomena, ya, yang secara akal menunjukkan adanya yang menciptakannya. Nah, kemudian jika belum mampu mencapai tingkatan tauhid, tiada yang mawjud kecuali Allah, kata Guru Bakhit, maka engkau lihat sesuatu selain Allah itu tidak ada daya dan upaya. Tauhid kita belum sampai lagi pada tahap menjiwai bahwa seluruh yang kita pandang ini sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka kemampuan kita cukup pada batas bahwa segala yang kita lihat ini tidak ada daya dan upayanya. Sekalipun adanya ia karena diadakan, namun dia pada hakikatnya tidak memiliki daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini nampaknya cuman badan kita kuat semuanya itu, ya. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sehat, ada yang kurang. Itu sebenarnya majalah bahwa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sesuatu yang mawjud dari selain Allah hakikatnya tidak ada, termasuk tidak memiliki sifat.
Yang sebenarnya punya sifat itu hanyalah Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mengetahui, tiada yang hidup, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata kecuali Dialah Al-Haq. Jadi kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkata-kata, bisa melihat, bisa mendengar. Namun sebenarnya yang memiliki sifat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai kepada tahap keyakinan memandang seluruh sifat-sifat itu adalah milik Al-Haq, itulah yang disebut dengan tauhidus sifat. Nah, ini makanya dalam kajian tauhid kita diharapkan mengaji tasawuf supaya antara rasio dengan hati itu menyatu. Sebab tauhid itu dasar utamanya selain nakal tapi juga nalar. Nah, kalau tasawuf itu mengutamakan hati, basirah. Nah, dengan adanya itu kita mengaji tauhid dengan benar, dengan tasawufnya, dan sampailah dengan izin Allah pada tauhid zat, tauhid sifat, tauhidul af'al. Bahkan mengatakan tauhidul asma. Kalau sudah sampai kepada tauhid yang disebutkan, barulah kita lepas dari kungkungan atau pengaruh syirik khafi. Jadi menurut Syekh Abdurrahman An-Nafis dalam kitabnya Ad-Durrun Nafis, kita ini belum lepas lagi daripada syirik khafi, kecuali sudah sampai pada tahap kita telah tauhidul af'al, tauhidus sifat, dan tauhiduz zat. Nah, karena itu teruslah kita mengaji dan teruslah kita beribadah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah bahwa Allah selamatkan tauhid kita dan i'tikad kita kepada tauhid dan i'tikad yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun untuk kita ketahui, bagi kita orang awam yang dituntut dalam tauhid hanyalah mujmal, yang globalnya saja, bukan mufassal, bukan secara rinci. Namun dalam pengertian kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melalui tasawuf menyatukan antara ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, baru mendapatkan tauhid. Sebab tauhid itu puncaknya. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengantarkan agar kita benar-benar tauhid. Makanya man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati atau meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, karena ucapan terakhir itu tauhid, penyaksian sepenuhnya la ilaha illallah. Nah, itu dia bukan hafalan tapi anugerah Allah. Nah, namun banyak ulama mengatakan bahwa seseorang nanti meninggal dunia berdasarkan apa yang paling banyak disuarakan oleh mulutnya sewaktu dia hidup di dunia. Kalau banyak zikir, insya Allah ditutup dengan zikir. Tapi kalau tidak dengan zikir, maka yang biasa diucapkan itulah na'udzubillah yang nanti menjadi kalimat terakhir kita. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin pernah saya contohkan dulu, wallahu alam apakah benar atau tidak. Ada kisah di kampung saya, ada orang yang mau meninggal dunia. Ada dua kisah. Pertama, dia minta gitar, ada juga kisahnya. Kedua, ada juga yang minta disuruh ngucap. Itu tapi keliru, diluruskan oleh para ulama, termasuk ulama Banjar. Kalau kita mentalkin mayat, jangan sebut ngucap, ngucap. Sebut dengan perlahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, 3 kali. Istirahat dulu, itu ulangi lagi. Kan kadang kita ada orang nak meninggal dunia bukan la ilaha illallah, kita talkin kan ngucap. Ujungnya dia ngucap juga, ngucap. Karena akal tak berfungsi lagi ketika itu.
Jadi ada yang katanya meninggal anggo, ternyata setiap waktu muda sampai tuanya gawenya anggur, asena anggur, ya. Satu lagi asena gitar, sehingga waktu nak meninggal dunia disuruh ngucap atau talqin tadi, malah dia minta ambilkan gitarnya, gitar katanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita. Ini yang menjadi tujuan kita, bagaimana kita bisa menjiwai dengan zauq dan keyakinan sampai kepada tahap bahwa tidak ada yang dipandang, tidak ada yang didengar, tidak ada yang dirasa melainkan Allah. Makanya ulama menganjurkan, di antaranya disebut dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada anjuran kalau kita berzikir dengan la ilaha illallah, maka di antara anjurannya kita baca dengan memanjangkan bacaannya atau dengan mad. Alhamdulillah seperti tahlil kita amalkan. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Supaya waktu kita memanjangkan itu, kata Imam Nawawi, disitulah kita meresapi dan menjiwai bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Wala maqsuda illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah. Wala mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang sebenarnya ada melainkan hanya Allah. Kalau dalam Guru Bakhit misalnya, dia ada menyebut semuanya masuk dalam jiwa kita. La fa'ila illallah, la raziqa illallah, semuanya masuk. Tidak ada yang sesungguhnya yang ada melainkan hanya Allah, yang memberi rezeki, memberi kehidupan, memberikan keselamatan. Tidak ada yang bergerak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hudi disebutkan, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan mad, dengan memanjangkannya, ikhlas, yakin, dan benar-benar mentauhidkan Allah, maka 4.000 dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dia jadikan amalan oleh para ulama kita, antara lain diisi dengan keyakinan tersebut sewaktu kita membaca la ilaha illallah. Nah, kemudian diantaranya dari guru sekumpul, tuan guru sekumpul, dan juga banyak ulama Malaysia mengamalkan, dan juga diajarkan melalui tariqat Idrisiyah, namanya Syekh Muhammad bin Idris. Itu membaca la ilaha illallah dengan memejamkan mata. Ingat waktu Nabi mengajarkannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aghmid aynaika, pejamkan matamu. Waktu baca 3 kali itu ya, la ilaha illallah baca 3 kali, baru nanti buka mata kita, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama mengajarkan, jika kita hafal, tambah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini dalam tarikat Idrisiyah secara khusus. Itu bagus juga untuk diamalkan. Paling tidak la ilaha illallah itu kita baca dengan mad ada, ataupun nanti kalau kita tidak baca karena mengikut guru-guru kita tidak mad, kita ikut. Tapi pada giliran kita membaca sendiri, upayakan ada kita bacanya dengan cara memanjangkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuatkan tauhid kita menjadi tauhid orang-orang yang disebut dengan aqidatun najin, yang selamat, yaitu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Bang.
Dari yang dipahami dari hadis Nabi SAW, ada juga bunyinya yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Satu lagi versi hadis, man mata, siapa yang meninggal dunia, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Wallahu a'lam. Namun dari apa yang disampaikan oleh para alim ulama kita, berangkat dari juga firman Allah, tentunya janji-janji Allah. Kalau ada dosa, maksiat, maka secara umum khitab Al-Quran mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang banyak dosa kena cuci dulu lah, ya. Nah, kena cuci dulu. Tapi kalau Allah memang dengan kasih sayangnya dan sifat jaiz Allah, ya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, langsung saja dimasukkan Allah tanpa hisab walaupun kita bengak, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Nah, cuman secara kitab Al-Quran, standar hukum kita yang ada dosa kena cuci dulu. Nah, cuman itulah hadis ini sekaligus ingin membedakan antara yang muslim dengan yang non-muslim. Buruk-buruk orang Islam, sejahat-jahat apa orang Islam, ujungnya masuk surga. Sebaliknya orang yang tidak mau agama Islam, sehebat-hebat apapun dia, sebaik apapun dia, walaupun sebumi ini sedekahnya, tidak ada apa-apanya, neraka tempatnya. Nah, itulah mungkin yang dipahami dari hadis yang tadi ditanyakan oleh Bang Mansur, bahwa pasti masuk surga, namun tergantung juga lah dengan amalannya, ya, kecuali dengan kasih sayang Allah dan ridhonya memasukkan hamba yang diinginkannya bighairi hisab, tanpa dihisabnya. Ini itu Bang, ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa ftahil babal yasar. Sayyidina Maulana Muhammad Mukhtar wa alil athhar wa sahbil akhyar ala ni'amanihi wa afdalih. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la tu'amilna bima nahnu ahluh. Ya Allah, jangan engkau perlakukan kami terhadap apa yang sebenarnya pantas kami dapatkan. Wa 'amilna bima anta ahluh. Tapi perlakukanlah kami dengan apa yang pantas dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Engkaulah yang memberikan ketakwaan dan ampunan ya Rabbana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.